Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang membentuk dunia kita. Mulai dari kursi yang lagi Anda duduki sekarang, sampai gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Yuk kita selami bareng filosofi di balik desain rekayasa. Kelihatannya sepele ya pertanyaannya, tapi jawabannya itu adalah inti dari tantangan rekayasa. Ini semua tentang pertarungan yang nggak kelihatan, kekuatan dari luar yang neken ke bawah, dan kekuatan dari dalam material itu sendiri yang berjuang mati-matian buat ngelawan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Setiap gaya dari luar yang bekerja pada sebuah struktur, mau itu berat badan Anda di kursi, atau antrian mobil di atas jembatan. Dalam dunia rekayasa, kita sebut itu semua beban. Nah, pas ada beban yang bekerja, di level mikroskopis terjadi sesuatu yang luar biasa. Material itu nggak cuma diam pasrah loh, dia secara aktif melawan balik. Pertarungan internal inilah yang kita sebut sebagai tegangan. Nah, konsep pertama yang wajib kita ngerti itu namanya tegangan. Coba bayangin deh, ini tuh kayak kekuatan perlawanan dari dalam material itu sendiri. Ini adalah cara si material megang dirinya sendiri biar nggak ambyar gara-gara beban dari luar. Secara teknis nih, tegangan normal yang simbolnya sigma adalah gaya perlawanan internal, F, yang disebar ke seluruh luas penampang A. Gampangnya, anggap aja ini kayak tekanan dari dalam. Dan seperti yang bisa kita lihat, kalau gaya yang sama disebar ke area yang lebih kecil, tegangan internalnya jadi makin gede dan materialnya jadi lebih gampang patah. Nah, yang keren, tegangan ini ada dua rasa. Ada tegangan tarik yang kita anggap positif, yang kerjanya meregangkan material. Sebaliknya, ada tegangan tekan yang negatif yang justru memampatkannya. Keduanya sama-sama perlawanan internal, cuma beda arah aja. Oke, jadi kalau tegangan itu soal perlawanan dari dalam, terus apa dong yang terjadi sama bentuk fisiknya? Nah, disinilah konsep kedua kita masuk. Regangan. Regangan ini yang ngukur seberapa banyak sebuah benda itu berubah bentuk. Regangan normal atau epsilon, rumusnya simple banget. Perubahan panjang, delta, dibagi sama panjang awalnya, L. Karena ini cuma perbandingan, regangan itu nggak punya satuan. Ini murni ukuran seberapa melar sebuah material. Ini dia, pertanyaan krusial dalam dunia desain. Kita kan nggak bisa cuma nebak-nebak seberapa kuat sebuah material, kita harus mengujinya. Dan ini membawa kita ke sebuah proses yang namanya uji tarik. Bayangin deh, uji tarik ini kayak audisi atau wawancara kerja buat material. Kita sengaja kasih tekanan yang super ekstrim buat lihat gimana performanya. Setiap responsnya kita ukur sampai ke titik puncaknya, yaitu pas dia akhirnya nyerah atau patah. Dan hasil dari audisi ini adalah sebuah dokumen yang super penting, kurva tegangan regangan. Grafik ini tuh ibaratnya sidik jari mekanis dari setiap material yang menceritakan semua yang perlu kita tahu tentang karakter dan kemampuannya. Jadi, gimana cara bacanya? Gampang. Di daerah elastis, material itu kayak karet gelang, bisa balik lagi ke bentuk semula. Tapi, begitu lewat titik leleh, material masuk ke daerah plastis. Nah, di sini udah nggak ada jalan kembali. Setiap regangan yang terjadi bakal permanen. Dan kekuatan ultimate itu adalah puncak dari kemampuannya. Dan ini nih yang secara brilian ngegambarin dua kepribadian material. Material ulet kayak baja itu sopan. Dia ngasih peringatan visual dulu, dia bakal meregang dan menipis sebelum akhirnya patah. Sebaliknya, material getas kayak kaca atau keramik, dia gagal tiba-tiba, tanpa aba-aba. Jelas kan kenapa dalam banyak desain, keuletan itu jadi sifat yang sangat kita inginkan? Oke, kita udah tahu nih titik patahnya material. Pertanyaannya, apa kita bakal desain sesuatu persis di batas kemampuannya? Jelas enggak dong. Nah, disinilah kita ngomongin soal kenapa para insinyur itu super hati-hati. Dunia nyata itu kan nggak bisa ditebak. Beban bisa aja lebih gede dari perkiraan, material mungkin punya cacat super kecil yang nggak kelihatan, atau kondisi lingkungan tiba-tiba berubah. Makanya, kita butuh bumper, sebuah margin keamanan. Disinilah konsep tegangan izin berperan. Anggap aja ini batas kecepatan aman buat material, yang sengaja kita setel jauh di bawah kemampuan maksimalnya. Inilah batas operasional yang nggak boleh kita lewatin dalam desain. Terus gimana kita nentuin batas kecepatan aman ini? Jawabannya ada di satu angka simpel tapi super penting, yang disebut faktor keamanan. Misalnya nih, faktor keamanan 2,5. Itu artinya komponen tersebut kita desain biar 2,5 kali lebih kuat dari yang sebenarnya dibutuhin buat nahan beban yang kita perkirakan. Ini adalah bumper kita buat ngelawan hal-hal yang nggak terduga. Sekarang, ayo kita satuin semuanya. Tegangan,
Regangan dan faktor keamanan itu bukan cuma teori di buku, mereka adalah alat fundamental dalam proses inti rekayasa, yaitu desain. Biar jelas kita bedain keduanya ya, analisis itu kayak detektif, ngecek struktur yang udah ada buat lihat kemampuannya. Tapi desain, nah ini proses yang kreatif. Kita mulai dari tujuan, misalnya nahan beban tertentu, dan kita kerja mundur buat nentuin spek struktur yang pas. Dan ini intinya. Desain itu bukan cuma soal milih material yang paling kuat. Ini tuh seni menyeimbangkan. Apakah kita butuh kekuatan tapi harus rela berat, atau mau yang ringan tapi risikonya lebih fleksibel? Setiap pilihan ada konsekuensinya. Lihat deh tabel ini sebagai contoh. Baja, super kaku tapi berat banget. Aluminium, jauh lebih ringan, tapi ya nggak sekaku baja. Terus kayu, paling enteng, tapi juga paling fleksibel. Buat rangka pesawat, Anda mungkin pilih aluminium. Buat gedung pencakar langit, baja. Buat rumah, kayu. Pilih yang mana? Ya, tergantung tujuannya. Jadi, pelajaran utamanya apa? Nggak ada yang namanya kebetulan di dunia rekayasa. Meja, jembatan, pesawat, semuanya itu adalah hasil dari tarian yang super hati-hati antara gaya, material, dan sebuah filosofi desain yang selalu mengutamakan keselamatan. Nah, sekarang coba deh lihat sekeliling Anda. Coba pikirin, kira-kira seberapa kuat kursi yang lagi Anda duduki ini dirancang? Berapa margin keamanan jembatan yang tiap hari Anda lewati? Kekuatan tak kasat mata itu sekarang udah nggak tak kasat mata lagi kan?